SJT, dan PJK, yaitu Situational Judgment Test dan Pedagogical Content Knowledge. Mari kita ke soal yang pertama. Ketika ada siswa yang tidak puas dan mempertanyakan atas hasil tes yang dilakukan oleh guru untuk layanan pendidikan, yang tepat adalah A. Mengklarifikasikan jawaban yang benar di depan kelas sehingga semua siswa akan paham. B. Meminta siswa lain untuk menjadi saksi dalam mengoreksi ulang lembar jawaban. C. Apabila ada siswa yang Anda ditolak karena sudah dibahas di kelas. D. Penccocokan kembali hasil koreksi dengan kunci jawaban dan rubrik penilaian. Oke, selanjutnya kita akan mencari solusi untuk permasalahan yang dimana siswa tidak puas dengan hasil tes yang dilakukan guru. Kita bedah satu-satu mulai dari opsi yang A, mengklarifikasi jawaban yang benar di depan kelas sehingga siswa akan paham. Kita simpan opsi ini. Kita lihat opsi lain, meminta siswa untuk menjadi saksi dalam mengoreksi ulang jawaban. Ini kurang tepat ya teman-teman. Karena apabila ada siswa yang tidak puas, kita harus bisa bertanya jawaban mana yang kurang pas atau soal mana yang ada kesalahan dibandingkan dengan jawaban siswa yang lain. Lalu apabila ada siswa yang ada ditolak, karena ini kurang tepat ya, kalau kita tolak, lalu mencocokkan kembali, nah berarti kita melakukan kerja double. Ya, jadi ini kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah mengklarifikasikan jawaban di depan kelas. Karena ini jadi tahu ya, jawaban mana sih, soal mana yang membuat siswa tersebut kurang puas. Sehingga dapat dibahas di kelas dan didiskusikan bagaimana jawaban yang benar. Jadi tidak hanya dari persepsi guru saja. Soal yang kedua, guru hampir selalu berhadapan dengan berbagai macam kasus dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu, guru dituntut menunjukkan sikap terhadap kasus tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, sikap yang sebaiknya diambil oleh guru adalah A. Bersikap netral terhadap semua kasus yang ada. B. Bersikap sama untuk kasus yang sama. C. Menanggapi kasus berdasarkan kepentingan. D. Menyikapi semua kasus dengan cara yang sama. Permasalahannya adalah selalu ada kasus saat pembelajaran. Lalu guru harus bersikap seperti apa? Ya, yang pertama, bersikap netral terhadap semua kasus yang ada. B. Bersikap sama untuk kasus yang sama. Sebentar, pennya. Oke, yang bersikap netral berarti yang dimana kita itu menjadi guru yang tidak berpihak kepada siapapun ya. Kalau yang B ini berarti guru bisa bersikap adil dengan kasus yang sama, dengan semua kasusnya. Lalu yang C itu menanggapi kasus dengan kepentingan. Misal siswa A itu teman kita atau dekat dengan kita. Jadi kita menanggapinya berbeda. Atau menyikapi semua kasus dengan cara yang sama. Caranya mungkin beda-beda. Ini jawabannya hampir semua sama. Kalau semua kasus yang sama, netral itu berarti kita menanggapi kasus dengan uh, tidak berpihak ya. Jadi jawaban yang tepat.
Selanjutnya ada beberapa orang tua siswa yang mengeluh karena anaknya kesulitan dalam mengikuti pelajaran secara online. Sebagai guru yang akan Anda lakukan adalah meminta para siswa untuk mempelajari materi yang ada di media online, B. Meminta siswa untuk mengerjakan contoh latihan soal yang ada di buku, C. Mendesain pembelajaran untuk lebih komunikatif dan mudah dipelajari, D. Meminta orang tua siswa untuk membelikan buku pelajaran yang menunjang pembelajaran siswa. Di permasalahannya adalah siswa mengeluh karena pembelajarannya online dan mengalami kesulitan. Jadi kita harus sebagai guru harus melakukan komunikasi antar siswa. Jadi untuk opsi A, B, dan D itu kita hanya memberikan materi atau mengutamakan siswa untuk mengerjakan soal, tapi kita belum untuk berusaha untuk mendesain atau melakukan perubahan dalam pembelajaran secara online. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Desain pembelajaran untuk lebih komunikatif dan mudah dipelajari. Selanjutnya, salah seorang siswa Anda mempunyai permasalahan yang rumit dengan orang tua, sehingga tidak fokus dalam mengikuti pelajaran dan berakibat semua nilainya kurang baik. Sebagai wali kelas yang Anda lakukan adalah A. Menghadirkan orang tua siswa datang ke sekolah dan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. B. Meminta orang tua siswa mengikut sertakan anaknya mengikuti tambahan belajar di sekolah. C. Meminta siswa lain untuk menghibur dan mengajaknya belajar kelompok sehingga fokus belajar lagi. D. Meminta orang tua siswa tersebut datang ke sekolah dan menceritakan kondisi anaknya ketika sedang di sekolah. Jadi kita sebagai guru memiliki permasalahan yaitu di mana siswa kurang fokus dalam pembelajaran karena ada masalah dengan orang tua. Jadi sikap kita sebagai wali kelas bagaimana? Kita bahas satu-satu mulai dari A. Menghadirkan orang tua dan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi dalam opsi ini kita tidak tahu bagaimana cara kondisi atau keadaan siswa dalam permasalahan tersebut. Ya, jadi opsi A kurang tepat. Lalu meminta orang tua mengikutsertakan tambahan belajarnya juga kurang tepat karena ada masalah. Jadi kurang fokus ya belajar di sekolah. Lalu meminta siswa lain untuk menghibur dan mengajaknya belajar kelompok. Ini juga kurang tepat karena kita ada orang tua itu ada masalah dengan anak. Kita harus menyelesaikan permasalahannya. Lalu jawaban yang tepat adalah D, yaitu meminta orang tua siswa tersebut datang sekolah dan menceritakan kondisi anaknya ketika sedang di sekolah seperti apa. Jawaban yang tepat adalah D. Selanjutnya, guru yang lebih senior mendapatkan tugas untuk membimbing sekelompok siswa dalam rangka persiapan mengikuti lomba cerdas cermat. Menurut pengamatan Anda, ada kekurangan dalam proses pembimbingan tersebut yang bisa berakibat tidak maksimalnya hasil lomba. Tindakan yang dapat Anda lakukan dalam kondisi seperti itu adalah A. Anda mencari kesempatan lain untuk membantu siswa tanpa sepengetahuan guru pembimbing senior tersebut. B. Mempertimbangkan rasa segan Anda membiarkan persiapan itu sesuai rencana yang disiapkan guru pembimbingnya. C. Menyampaikan usulan kepada guru pembimbing untuk berdiskusi terkait dengan kekurangan-kekurangan dalam melakukan persiapan lomba cerdas cermat. D. Anda menyampaikan kekurangan tersebut dan meminta izin untuk membantu membimbing siswa secara langsung ya. Jadi ada lomba yang dibimbing guru senior tapi menurut Anda kurang maksimal. Jadi tindakan yang akan Anda lakukan sebagai seorang guru ya, jawabannya adalah yang pertama kita bahas dari A. Anda mencari kesempatan lain untuk membantu siswa ini jadi kurang tepat karena kita sebagai guru harus melakukan kolaborasi ya, harus ada komunikasi dan yang berkembang antara satu dengan yang lainnya. Lalu B, mempertimbangkan rasa segan ini jadi kita tidak melakukan apa-apa. Jadi kita hanya pasrah dengan keadaan, jadi B kurang tepat. Lalu C, menyampaikan usulan kepada pembimbingnya. Ini jawabannya tepat dalam melakukan persiapan lomba cerdas cermat. Jadi ini jawabannya tepat. Lalu Anda menyampaikan kekurangan tersebut dan meminta izin untuk membantu membimbing. Nah, ini apabila gurunya berkenan ya, kadang ada guru yang senior ya nih. Kita harus bisa menghormati bagaimana proses pembimbingan yang diinginkan oleh guru tersebut. Jadi kita hanya bisa menyampaikan usulan dan berdiskusi dalam melakukan ya persiapan lomba cerdas cermat.
Selanjutnya, dalam rapat guru tentang kenaikan kelas, diputuskan ada siswa yang tidak naik kelas pada kelas Anda. Sebagai wali kelas, salah satu bentuk pengorbanan yang harus dilakukan dalam komunikasi publik. A. Meminta orang tua bersabar kepada anaknya untuk belajar lagi dengan tekun. B. Mempertanggungjawabkan keputusan sekolah kepada siswa dan orang tua. C. Meminta kepala sekolah mempertimbangkan kembali putusan siswa yang tidak naik kelas. D. Menerima keputusan rapat tersebut dan menerima juga bahwa di kelas Anda ada siswa yang tidak naik kelas. Nah, jadi sebagai wali kelas ada siswa yang tidak bisa naik kelas ya. Lalu kita jawab satu-satu mulai dari opsi A. Ya, meminta orang tua bersabar. Nah, ini terkadang ini sebuah hal yang dilema. Terkadang kita sebagai wali kelas harus bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Tapi ini adalah kesepakatannya. Karena apabila ada masalah ya, kenaikan kelas itu, apabila ada masalah, terkadang guru berhak untuk tidak menilai, menaik kelaskan, misal tidak pernah masuk atau seperti apa. Jadi sudah ada kesepakatannya. Lalu meminta orang tua bersabar ini juga kurang tepat ya, kita sebagai wali kelas harus melakukan tindakan. Ya, selanjutnya menanggungjawabkan keputusan sekolah pada siswa dan orang tua. Ini jadi kita bisa menyampaikan pada orang tua ya, dan menghormati keputusan sekolah. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kalau minta kepala sekolah mempertimbangkan kembali, sedangkan ini sudah dirapatkan ya, sudah dirapatkan dengan guru yang lain, dan hasilnya seperti itu. Jadi ini juga kurang tepat, lalu menerima keputusan rapat, dan menerima juga bahwa di kelas Anda siswanya tidak naik kelas ya, jadi kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Mempertanggungjawabkan keputusan sekolah pada siswa dan orang tua. Selanjutnya, teman sejawat pengampu mata pelajaran yang sama dengan Anda meminta tolong untuk menggantikannya mengajar di kelas karena dia akan ada acara keluarga. Sebagai guru yang menggantikan teman sejawat yang akan Anda lakukan adalah A. Menyarankan guru lain bertugas piket untuk menggantikannya mengajar. B. Menggantikan masuk kelas dan memberi latihan soal pada siswa sesuai buku pelajaran. C. Meminta siswa di kelas tersebut untuk belajar mandiri di perpustakaan sekolah. D. Menggantikan pengajar dengan melanjutkan materi yang telah diajarkan. Jadi kita sebagai guru piket ya, ketika ada permasalahan, kita sebagai seorang guru harus bisa bersikap seperti apa. Mulai dari opsi A, menyarankan guru lain, ya ini kita berarti kita malah lari dari tanggung jawab, karena kita adalah sebagai guru harus bersikap adaptif ya ketika ada orang minta tolong. Menggantikan masuk kelas dan memberi soal latihan. Nah, ini berarti siswa hanya diberi tugas lalu ditinggal ya, terkadang seperti itu. Jadi ini kurang tepat. Kurang tepat ya teman-teman. Lalu C, meminta siswa di kelas tersebut untuk belajar mandiri. Ini berarti kita tidak mendampingi siswa ya, hanya meminta. Lalu menggantikan mengajar dengan melanjutkan materi yang telah diajarkan. Jadi ini kita tetap mendampingi dan memberikan pembelajaran. Next, ada seorang siswa yang biasanya taat pada tata tertib sekolah dan tidak pernah melakukan pelanggaran. Akan tetapi pada satu saat, siswa tersebut terlambat dan tidak mengikuti upacara hari Senin dengan alasan bangun tidur kesiangan. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah A. Menegur siswa tersebut karena telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. B. Memaklumi siswa tersebut karena biasanya dia selalu patuh pada tata tertib sekolah. C. Memberi sanksi sesuai tata tertib karena siswa tersebut tidak mengikuti upacara. D. Memberi peringatan kepada siswa tersebut agar ke depan tidak mengulangi hal yang sama. Jawaban yang tepat adalah, ya ini ada siswa yang telat dan bangun kesiangan dan tidak melakukan upacara. Jadi jawaban yang tepat adalah kalau menegur, ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena ini sudah kesepakatan ya, tata tertib itu sudah disosialisasikan. Lalu selanjutnya kita bahas ya dari opsi B,
Ya, ada kalimat memaklumi siswa karena biasanya dia patuh, ini jadi kurang tepat. Jadi setiap peraturan itu harus tetap diberlakukan ke siapa saja. Jadi setiap peraturan itu harus diterapkan dengan tegas ya, karena sudah bersifat tata tertib. Jadi sudah melalui proses sosialisasi, sudah melewati proses pemberitahuan dan kesepakatan antara sekolah dan siswa. Selanjutnya, opsi yang C, memberi sanksi sesuai tata tertib karena siswa tersebut tidak mengikuti upacara. Ya, jawabannya tepat ya teman-teman. Jadi jawabannya tepat adalah C. Selanjutnya kita lihat di opsi D ya, memberi peringatan kepada siswa tersebut agar kedepannya tidak mengulangi hal yang sama. Nah, oke, kita soal selanjutnya. Anda mendapatkan tugas mengajar pelajaran tambahan setelah jam kegiatan sekolah selesai bersama guru lain secara bersamaan di 2 kelas paralel. Suatu hari teman Anda tidak bisa hadir tanpa memberi kabar atau keterangan. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah A. Melakukan pembelajaran kelas rangkap meskipun secara bergantian. B. Meminta siswa kelas satunya untuk belajar mandiri sampai waktu pelajaran selesai. C. Menginformasikan kepada kelas satunya bahwa guru yang bersangkutan tidak bisa hadir. D. Kelas yang gurunya tidak hadir dipulangkan lebih awal karena kasihan siswanya. Jadi kita lihat, kita bahas materi yang D. Kelas yang gurunya tidak hadir dipulangkan itu tentu jawabannya salah karena akan menimbulkan kelas lain ingin juga pulang ya, biasanya seperti itu. Lalu kita lihat opsi yang lain, mulai dari melakukan pembelajaran kelas rangkap, itu juga kurang tepat ya teman-teman, yang dimana kelas rangkap itu nanti kita malah tidak fokus dengan satu kelas ya, dan siswa akan menjadi ramai sendiri apabila kita tinggal ya, kan rangkap berarti kita bergantian. Jadi opsi A kurang tepat. Lalu selanjutnya, meminta siswa kelas satunya untuk belajar mandiri sampai waktu pelajaran selesai, berarti kita meninggalkan kelas tersebut ya teman-teman. Dan kurang tepat. Lalu kita ke opsi yang C, menginformasikan kepada kelas satunya bahwa guru yang bersangkutan tidak bisa hadir. Ini jawabannya tepat ya teman-teman. Selanjutnya, soal berikutnya. Pada proyek pembuatan barang bermanfaat dari limbah, Anton menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Anton menyelesaikan proyek tersebut karena ingin dianggap sebagai siswa yang taat kepada perintah guru. Jika melihat dari motivasi atau menyelesaikan proyek, maka tahap perkembangan moral Anton menurut Goldberg berada pada hadapan A. Social contract, B. Good boy orientation, C. Law and order orientation, D. Hedonistic orientation. Kita bahas satu-satu mulai dari social contract. Social contract itu ada kesepakatan sosial ya, yang berarti itu ada nilai dan aturan yang sudah disepakati. Jadi, sedangkan Anton memotivasi melakukan itu untuk terlihat pintar. Jadi, jawaban yang A kurang tepat ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada opsi good boy orientation. Jadi, good boy orientation itu kita ingin terlihat baik ya, siswa tersebut ingin terlihat baik. Nah, motivasinya ingin menjadi terlihat apa tuh? Jadi, jawabannya B. Lalu law and order orientation itu berdasarkan hukum dan tata aturan yang ada di masyarakat. Lalu hedonistic orientation itu melihat dari cara kebermewahan ya, atau kemewahan motivasinya. Jadi jawabannya D kurang tepat. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat informasinya dan ilmunya.